Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mas Wisnu, kok di situ Wisnu Bangunkerto ya? Padahal di sini namanya beda loh. Di sini namanya Mas Wisnu Prawijaya loh, tapi nggak tahu deh. Nanti biar dijelaskan ya oleh beliaunya sendiri. Selamat pagi Mas Wisnu. Pagi Bu, Oke, selamat pagi suara teman-teman saya yang terdengar berbagi. betul Ibu? Iya, terdengar, cuman memang agak delay. Iya ya. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Oke, selamat pagi teman-teman baik yang dari kampus Wates maupun yang dari kampus Gunung Kidul, ada nggak nih? Yang dari GK? Coba tunjukkan anunya. Tunjukkan apanya ya? Present. Oke, yang dari GK kok saya belum melihat ya? Ayo silahkan di raise hand-nya. Yang dari GK? So far belum kelihatan Bacus. Yang dari GK sambil kita jalan aja ya Mbak ya? Ya, nggak apa-apa. Aku hubungi Oke. mereka. Oke, baik. Dan teman-teman yang dari kampus Wates, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa dan yang pasti kesempatan sehingga pagi ini kita bertemu dengan atau kita dibersama ya, keren banget ini. Anda harusnya bersyukur karena dalam satu semester ini ketiban sampur untuk ngangsu kawruh untuk belajar benar-benar dari ahlinya, benar-benar dari sosok yang punya pengalaman luar biasa tentunya terkait dengan mata kuliah ini yaitu kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Beliau adalah Mas Wisnu Prawijaya. Kalau di situ tertulisnya Mas Wisnu Bangunkerto, nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan kenapa kok ganti nama. Apakah sudah dimasakkan bubur merah, putih, kuning, dan hijau? Nanti kita tanya. Terima kasih juga untuk Miss Yusno yang sudah mengomandoi aktivitas atau kegiatan di pagi hari ini. Keren banget. Di tengah kesibukan yang luar biasa, beliaunya ini sedang di jalan, jadi benar-benar kuliah di atas ban, karena beliau harus berkeliling kota Kebumen untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diembannya. Apapun itu, saya rasa apresiasi penuh juga tidak kalah untuk teman-teman semua yang sudah rela berbagi waktu untuk kita saat ini nanti bersama-sama belajar dengan beliau Mas Wisnu Prawijaya atau Mas Wisnu Bangunkerto. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Cusnu bahwa Anda harus bersiap dulu karena nanti akan ada presensi di awal dan di akhir. Jadi siapkan diri kalian. Ayo yang belum buka kamera silahkan dibuka kameranya. Pastikan di rename dulu. Di rename dulu, jangan lupa kelas dan lokasi underscore 4 digit NIM dan namanya. Jangan lupa sebelum saya capture supaya tidak salah nanti, tidak keliru. Oke? Sudah siap? Jadi nanti Mas Wisnu biar leluasa. Mas Rehan, ada nggak? Ada Ibu. Oke, Mas Rehan tolong bisa mengcapture ya. Baik. Oke, silakan karena dari kamera Anda yang mengomandoi, monggo. Ayo, lo Rehannya malah nutup kamera. Ayo Rehan. Sebentar Ibu. Oke. Kalau di layar saya, karena saya memunculkan banyak, hanya ada 3. Kita tunggu dari Mas Rehan dulu. Sebentar ya Mas Wisnu ya.
Masih banyak yang dari Wates, keren banget. Yang Gunung Kidul kita masih menunggu joinnya ya. Jangan lupa di rename. Oke, sudah mulai muncul yang dari Wates. Sudah siap, Mas Rehan? Ayo, di-capture dulu. Waktu terus berjalan. Halo Rehan. Atau Ahmal? Ahmal hadir nggak? Ahmalnya sendiri malah belum bangun. Oke. Rehan sudah siap? Well, saya handle dulu aja deh kalau gitu. Oke, silahkan bersiap-siap di hitungan yang ketiga. Yang ke satu deh. Sudah siap? 3, 2, 1. Sebentar. Dua, saya ke halaman kedua. 3, 2, 1. Halaman berikutnya. 3, 2, 1. Oke. Bentar, saya simpan dulu. Kalau di halaman saya habis hanya 3 halaman. Jadi nanti di akhir akan saya capture ulang untuk mengantisipasi. Selanjutnya sesi ini akan dipegang sepenuhnya oleh Mas Wisnu, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV-nya walaupun luar biasa panjang, nanti akan di-cut dan akan lebih lanjut dijelaskan oleh beliau yang bersangkutan. Nama Mas Wisnu Prawijaya. Biasanya sih kalau umur rahasia ya. Nanti tanyakan beliau sendiri ya umurnya atau tanggal lahirnya. Saya tidak berani. Yang pasti beliau punya cita-cita pengusaha, kemudian moto hidupnya nih, keren nih. Moto hidupnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Nanti tanyain artinya apa. Itu penting. Kemudian tokoh idolanya Nabi Muhammad dan Bapak B.J. Habibie, buku favoritnya Api Tauhid, Tuhan inilah proposal hidupku. Mana proposal hidupmu? Bagian itu tak tambah sendiri. Hobinya badminton, traveling, kulineran. Oke, acak-acak ya Mas ya. Sosial medianya nanti biar disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau merupakan alumni dari UNY juga yang lulus tahun 2020. Wah, pengalaman penelitiannya cukup banyak. Ada pengembangan media, gamelan literasi sebagai upaya pemberantasan buta aksara. Keren ini. Implementasi subsidi silang. Mentoring juara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, pengembangan media pembelajaran juga. Pengalaman pengabdiannya Satgas COVID, jadi Anda yang COVID hari ini silakan pakai masker, nggak nyambung. Gerakan infak beras, gerakan nasi box, KPPS Pilpres, pelatihan pembuatan media, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat, gerakan 2000 peduli DMD, gerakan sediakan air bersih. Ini kemanusiaan semua, ini keren banget. Keren banget Mas Wisnu. Kemudian pengalaman sebagai pembicara ada di pelatihan inkubasi mahasiswa Universitas PGRI, Achievement Motivation Training SMP 3 Sleman, seminar bisnis FCI UMJ, pendidikan pelatihan pembuatan media, dan pembicara di lebih dari 100 kegiatan. Yang ini keren. Saya nggak tahu itu ngapain aja ya di umur segitu. Pencapaian beliau udah keren, udah luar biasa. Sementara pengalaman bisnisnya adalah, ini benar nggak sih? Invade Apparel. Usaha di bidang konveksi, nanti kalau saya mohon dibenerin ya Mas Wisnu ya.
Bangun Kerto Village. Mungkin ini yang menjadi alasan Mas Wisnu tadi sempat merename dengan Wisnu Bangun Kerto. Dan saya pernah ke sana. Kami dosen ADP pernah ke sana. Keren, luas banget. Itu merupakan destinasi wisata 101 atau 101 School ID, School Equipment Supply, bacabakat.com, yaitu startup healthcare, Kebunaga Resto and Cafe di bidang kuliner, Ajisaka Training Center, pelatihan leadership dan public speaking, Cushion Studio, pengembangan media pembelajaran, dan Amanah Kreatif, yaitu bisnis di bidang tepat guna. Bener-bener deh, ini luar biasa banget. Nanti selebihnya Anda boleh tanya-tanya, harusnya bukan curiga ya, tapi penasaran. Kenapa sih kok bisa semudah itu masih sangat energik, belum lama loh lulusnya kalau ini dilihat, tetapi beliau sudah memiliki pengalaman dan sudah kemana-mana dan punya usaha yang bagaimana. Anda harus penasaran untuk nanti kita jalin pertanyaan dan diskusi lebih lanjut dengan beliau Mas Wisnu Prawijaya. Tidak berpanjang kata, mari kita dengarkan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Mas Wisnu Prawijaya. Disilakan Mas Wisnu. Siap Bu Mus, matur nuwun. Ini saya sampai jam berapa ya Bu ya? Kalau secukupnya aja. Secukupnya, nanti kalau boleh disambi dengan pertanyaan, ya around 1,5 lah, kurang lebih. Oke. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa barakatan munzila. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen, izin saya ikut belajar bareng di sini jadi mahasiswa gelap ya di kuliahnya Bapak Ibu semuanya. Beberapa waktu yang lalu sempat kontakan dengan Miss Kusnu untuk diminta mendongeng di sini gitu ya teman-teman semuanya, karena guru yang meminta ya sebagai murid ya kita samina wa atokna saja itu ya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bisa ketemu tadi seperti yang disampaikan Bu Mus, nikmat sehat, nikmat sempat, dan hari ini kita bisa ketemu bareng. Mungkin ada yang baru kenal, perkenalkan nama saya Wisnu Prawijaya. Tadi sudah disampaikan Bu Mus, ada beberapa portofolio bisnis atau mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah, barangkali hari ini saya akan berbagi tentang itu saja, karena itu yang saya alami, biar kalau kata Miss Kusnu, walk the talk gitu ya, ngomong di jalannya gitu ya. Barangkali nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin nanti kita santai saja, bisa langsung disampaikan saja. Yang pada prinsipnya, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mengganjal, belum terlalu clear, nah itu nanti langsung ditanyakan saja. Nah, mungkin saya langsung saja teman-teman semuanya. Ini saya coba share screen sebentar. Saya izin share screen ya, Bu Mus. Monggo dan panggil saya Bu Tanti atau Mbak Tanti atau Kak Tanti ya. Siap Kak Tanti. Share screen saya terlihat teman-teman semuanya. Sampun. Lihat ya. Nah, ini profil saya. Tadi beberapa disebutkan sama Bu Tanti. Langsung saja mungkin ini kaitannya dengan bisnis yang saya jalani saat ini. Saya ada Invert Apparel. Ini bergerak di bidang konveksi gitu ya, aparel, ada jersey printing dan lain sebagainya. Kemudian kalau Warung Kebunaga ini restoran, saat ini menjadi Bakpia Tugu di Jalan Kaliurang.
Ada Cigania juga sekarang di sana. Terus ada teman event ini di bidang IO. Kalau kemarin tugasnya teman-teman kalau nggak salah atau di mahasiswa yang ini atau mungkin di tempat yang lain membuat event kayak konser, ada yang tari, ada yang lomba-lomba, ada yang apa namanya pakai cosplay kayak gitu. Itu kami juga bergerak di bidang situ, equipment event ya. Kemudian ada Edutesia ini Juli, insya Allah kita launching bisnis baru Bu Edutesia aplikasi. Dulu spirit awalnya adalah untuk mensejahterakan guru karena saya melihat guru-guru di sekitar kita gajinya Masya Allah gitu ya, ada yang sebulan masih 200.000, 300.000 dan itu di Jogja, apalagi yang di luar-luar pulau gitu kan miris sekali ya kita melihat guru-guru dengan ya kita tidak kemudian membandingkan pendapatan antara guru dengan yang lain, tetapi guru kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya, maka saya punya concern juga di situ. Kemudian ada Gedok Crispy itu makanan olahan frozen food. Kemudian ada juga baca bakat. Kalau teman-teman butuh assessment diri, kita dulu start baca bakat itu dari apa namanya keresahan ya. Banyak teman-teman pemuda itu tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu potensi dirinya, tidak tahu kelebihannya apa. Makanya kita bikin ini. Kemudian ada Bangun Kerta Village yang saat ini saya kelola, itu ada di bidang rekreasi, outbound, camping, kuliner. Kemudian ada yang terbaru, kemarin kita bikin School Berkah Nusantara. Ini menjadi satu unit perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Oh ya, sebelumnya cara ngomong saya terlalu cepat nggak ya, teman-teman? Udah, oke. Aman. Aman ya? Oke, Aman. kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin silahkan buat teman-teman yang duduknya kurang nyaman atau mungkin nyambi-nyambi bisa difokuskan dulu, dienakkan dulu, biar kita lebih fokus, lebih mudah untuk menyerap apa yang kami sampaikan atau mungkin mengikuti sesi sharing hari ini, biar nyaman, biar lebih optimal belajarnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, karena sudah masuk di fase-fase akhir perkuliahan ya. Jadi kalau saya lihat di RPP-nya itu masuk ke business plan, yang artinya teman-teman sudah mendapatkan bekal-bekal mata kuliah, bekal-bekal untuk bagaimana membuka sebuah bisnis. Nah, ini saya mencoba mengkonkretkan apa yang sudah teman-teman dapatkan di perkuliahan kemarin dengan kondisi real bisnis yang kira-kira akan teman-teman jalani ke depannya. Tapi sebelum ke situ, dari teman-teman yang mau beneran bisnis berapa orang nih? Boleh angkat tangan mungkin? Boleh raise hand, ayo silakan. Yang bener-bener mau bisnis atau yang saat ini sudah berbisnis? Ada yang sudah berbisnis mungkin? Feel free to share ke kita. Ada teman-teman? Malu-malu sepertinya, Mas. Adakah yang sudah berbisnis atau mungkin jualan, reseller misalkan, reseller jilbab, skincare, atau reseller bakso aci, atau mungkin apa gitu yang teman-teman, atau jualan makanan, atau mungkin jual rumah atau jual apa gitu yang Ada saya, Pak. ada apa Mbak? Jualan apa Mbak Dila? Jualan fashion baju gitu. Import Oke. dan lokal. Import dan lokal, oke. Itu modelnya reseller gitu ya Mbak ya? Iya, Pak, reseller gitu. Barangnya ngambil dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keren, mantap. Udah jalan berapa lama Mbak?
Dari kelas 2 SMP, Pak, sampai sekarang. Wah, Masya Allah. Udah lama ya. Saya kelas 2 SMP ngapain ya? Saya belum terpikiran. Udah lama, keren. Apalagi Udah, saya. iya ya. Kalau apa yang sudah dialami sampai saat ini apa, Mbak? Apa mungkin dari sisi marketnya seperti apa, terus bisnisnya sudah bermanfaat untuk apa saja gitu. Itu banyak banget sih Pak lika-likunya, tapi kalau semenjak kuliah offline di Wates ini kayak pendapatannya tuh menurun gitu. Sekarang nggak terlalu fokus lagi jualannya kayak dulu. Soalnya kan saya kan jauh di sini ya Pak. Nah itu jualannya tuh berbasis online tapi di kampung halaman saya gitu Pak, di Lampung Oh, di gitu. Lampung jualannya. Iya. Terus barang-barang yang saya jual tuh kan misal saya mau buat yang kayak tipe sekarang tuh jualan online di TikTok gitu ya Pak, di live gitu. Itu kurang bisa sih Pak, soalnya barangnya itu kan dari sananya cepat habis gitu. Jadi nggak kayak barang-barang yang dijual di TikTok, barangnya banyak gitu tipenya. Kalau di tempat saya tuh cepat habis dan sistemnya itu kan cepat-cepat gitu. Oke, oke. Siap-siap. Menarik, menarik, Mbak Dila. Karena baru happening juga kan TikTok Shop, affiliate TikTok juga. Itu juga bisa jadi jalan tuh, jadi afiliator di TikTok. Jadi kita bikin kontennya aja. Nah, oke, thank you Mbak Dila. Yang lain ada? Adakah yang juga sudah memulai bisnis? Oh, Mas Firman, silakan Mas. Silakan Mas Firman. Sharing apa namanya activity bisnisnya. Silakan Mas Firman. Itu masih commute itu. Oh iya lupa maaf. Makanan saya jualan ini Kak, makanan ringan di dipasarin di berbagai pusat oleh-oleh yang ada di Yogyakarta. Oh, apa Mas produk ininya Mas? Sumpia udang. Sumpia udang. Oh, benar. Ininya apa? IG-nya apa? Oh belum belum ada IG-nya ya. Hanya lokal Oke, aja. siap-siap. Sumpia. Udah berjalan berapa lama Mas Firman? Kayaknya kurang lebih udah ada 4 bulanan. 4 bulan. Oh, oke. Sudah stabil pendapatannya? Atau rata-rata di angka berapa? Apa? Pendapatan omsetnya berapa biasanya? Ya, oh, bisa 3. Oke, oke. Putus-putus ya tadi ya. Oke. Makasih Mas Firman. Kita nanti lanjut ya. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, ternyata di antara teman-teman kita juga sudah ada yang mulai berbisnis ya. Ya, semoga apa lancar bisnisnya dan juga berkembang tumbuh pesat gitu ya. Tapi jadi teman-teman semuanya, saya pengen menyampaikan satu value dulu kaitannya dengan bisnis yang mungkin nanti akan teman-teman jalankan gitu ya. Eh, Salah satu alasan terkuat saya ketika berbisnis adalah untuk nolongin orang gitu ya. Dan ini juga yang diajarkan oleh para guru-guru kami. Ya bisnis itu cuma jalan aja. Jalan untuk apa ya? Nolongin orang lain. The way to help each other. Nolongin teman-teman yang kira-kira membutuhkan pekerjaan dan dia kompeten di situ. Ada yang butuh pekerjaan tapi dia nggak kompeten, yaitu uh, bisa dua cara, dia dididik atau memang kalau kita kasihan ya dipekerjakan tapi yang pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, spirit ini juga yang saya ambil dari para tokoh-tokoh besar gitu ya. Ada Utsman bin Affan, itu spiritnya juga ke sana. Di beberapa pengusaha kita ada Kang Dewa Eka Prayoga, itu juga salah satu mentor kami di bisnis. Beliau juga banyak sekarang mungkin mengembangkan bisnisnya sudah ada 70 brand. Nanti teman-teman bisa cek di Trillionaire Enterprise gitu ya. Trillionaire Enterprise. Itu beliau ada 70 brand yang dikembangkan. Ada mulai kosmetik, ada skincare, ada kontraktor rumah, ada yang bisnis jasa elektronik,
dan lain sebagainya. Ada yang buku, ada yang pelatihan. Nah, spiritnya untuk bantuin orang lain. Semakin banyak dapat uang, semakin banyak bisa infak. Semakin dapat banyak uang, semakin bisa ngasih makan orang lain. Semakin banyak uang, semakin bisa sedekah. Semakin banyak uang, semakin punya banyak bisnis, semakin bisa mempekerjakan teman-teman yang butuh pekerjaan. Nah, spiritnya ke sana. Kalau mau ditelusuri lebih dalam, apa namanya, kenapa sih kok harus nolongin orang lain? Kenapa sih kok perlu bantuin orang lain? Toh itu juga apa, sudah ada Tuhan yang menjamin gitu ya, sudah ada Allah yang menjamin. Nah, saya menyampaikan ini terlebih dahulu karena semoga ini menjadi apa, basis fundamental atau menjadi fondasi ketika teman-teman ingin berbisnis. Karena fondasinya kalau nanti tidak kuat, kalau hanya teman-teman dapat uang, ya bisnis pasti akan mendapatkan uang. Tapi yang akan membedakan adalah tantangan dan juga apa, kesesuaian diri teman-teman atau lama atau tidaknya sustainability-nya di antara teman-teman nanti bertahan semangatnya atau tidak nanti dari spirit awalnya dulu. Maka ada salah satu apa, pepatah itu salah niat, salah jalan. Salah niat, salah jalan. Maka niatnya diluruskan dulu, niatnya dibenerin dulu. Kalau cuma pengen dapat uang, nggak harus bisnis sih, bekerja pun juga dapat uang. Tapi pandangan pribadi ya teman-teman semuanya. Kalau saya pengen menyampaikan ke teman-teman ya, kalau teman bisnis ya, coba untuk bantuin orang lain. Coba teman-teman membayangkan kalau misalkan ada orang yang bisa terbantu dari bisnisnya teman-teman. Jadi bisnis itu tidak sembarangan bisnis, artinya ada pakem-pakemnya. Misalkan bisnis ya jualan yang baik-baik dengan cara yang baik-baik. Kalau misalkan mau bisnis, sekedar mendapatkan uang, maka nanti akan teman-teman bisa juga punya pandangan menghalalkan segala cara. Aku bisnis jualan apa namanya, misalkan jualannya adalah jualan kapeling rumah misalkan. Tapi dalam proses jual belinya teman-teman nyogok sana, nyogok sini, teman-teman menekan pihak yang punya tanah biar mau jual dengan harga murah, nanti harus mendatangkan preman dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara yang tidak bagus. Artinya bisnis yang kita bangun tidak berdasarkan pada manfaat, tidak berdasarkan pada apa namanya, nilai-nilai value-value yang baik gitu. Nah, itu basicnya teman-teman semuanya. Nah, lanjut. Ini ada entrepreneur mindset. Di beberapa pertemuan yang lalu, sepertinya teman-teman juga sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang sikap atau karakteristik wirausaha gitu ya. Nah, sikap atau karakteristik wirausaha yang dulu pernah teman-teman dapatkan di pertemuan 1 atau 2 itu apa saja? Atau mungkin ada yang mau sharing? Atau ada yang mau sharing teman-teman? Boleh sambil kita diskusi biar tidak satu arah gitu ya. Oh, monggo silakan Mas Ayo, siapa? monggo Mas, Mbak, dikomentari permintaannya Mas Wisnu. Masih ingat atau sudah pasti lupa? Masih lupa? Dulu tidak tahu, sekarang lupa. Gimana? Ada yang mau sharing? Santai aja biar apa? Kita sama-sama berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Saya juga belajar dari teman-teman. Monggo silakan. Siapa? Mas orang mau beli? tapi yang ngalir tapi nggak normal. Kenapa? Beli aja. Kalau untuk hari ini bisa, besok lagi. Ada yang mau sharing? Oke, mungkin masih ini ya, masih malu-malu, enggak apa-apa.
Nah, teman-teman semuanya, ada setidaknya 3 hal yang perlu kita miliki sebagai entrepreneur gitu ya, sebagai wirausaha mungkin ya. Yang pertama, ini adalah good attitude. Jadi kita perlu memiliki yang namanya integritas diri gitu ya. Apa yang menjadi nilai kita, apa yang menjadi prinsip hidup kita, apa yang menjadi perilaku kita, tindakan kita itu kita perlu arahkan pada yang baik-baik. Termasuk juga pikiran kita yang baik-baik. Jangan jangan kemudian gampang untuk menyalahkan orang lain. Kita juga evaluasi, oh mungkin bisa jadi karena salah saya juga. Atau mungkin dalam berbisnis kita tidak jujur. Atau mungkin kita beli beli apa namanya beli barang kita ngambilnya berapa, bayarnya cuma berapa. Nah itu juga yang buat beli ini. kita juga perlu untuk menjaga apa yang kita lakukan itu juga tidak merugikan orang lain. Kita juga perlu menghormati adab-adab dalam berbisnis gitu ya. Tidak asal serobot, tidak asal main gasak gitu ya. Nggak, tapi ada hal-hal yang perlu kita juga jaga. Katakanlah kita sudah punya bisnis terus sama dengan kompetitor, terus kompetitor dibuat jadi kalah dengan cara-cara yang tidak baik. Misalkan akun IG-nya diretas, dimatikan, kemudian dicelakai, menyebar berita-berita yang tidak baik ke konsumen yang lain biar tidak beli di sana. Nah itu cara-cara yang nggak fair. Nah perilaku-perilaku kayak gitu tuh nggak boleh dalam bisnis. Ya kita harus fair play, kompetisinya itu harus bagus. Nah itu kalau kita nggak punya prinsip yang bagus, kita nggak punya good attitude, cara-cara itu bisa aja tuh dilakukan, nginjek kompetitor, menghancurin kompetitor, karyawan ditekan, karyawan tidak dimanusiakan, asal perintah, kemudian kita menekan harga supplier dengan harga yang tidak masuk akal. Nah itu tidak long lasting biasanya, tidak sustain bisnisnya biasanya. Nah yang kedua adalah skill dan juga knowledge. Nah maka kita kuncinya adalah belajar, kuncinya upgrade diri, kuncinya adalah ikut dalam workshop misalkan, atau mungkin ikut pelatihan. Kemudian teman-teman juga baca buku, baca riset-riset marketnya, riset peluangnya, teman-teman nambah skillnya. Misalkan dulu udah bisa fotografi, nah terus sekarang karena bisnisnya udah mulai tumbuh harus belajar fotografi biar tahu, oh kalau misalkan ngambil angle tuh yang kayak gini loh. Oh dulu nggak tahu tentang digital marketing, ya berarti harus belajar tentang digital marketing walaupun nggak harus tahu semua gitu. Oh belajar tentang FB Ads, Facebook Ads atau Facebook fanpage, belajar juga tentang Google Ads, belajar juga tentang CEO misalkan, belajar juga tentang marketing digital sama konvensional tuh apa sih bedanya. Oh yang selama ini kulakukan tuh ternyata tidak efektif karena konvensional. Oh bisa jadi yang konvensional justru lebih efektif dibandingkan dari digital. Kenapa? Karena marketnya ternyata konvensional gitu. Nah yang ketiga adalah bangun network atau relasi. Itu penting banget karena bisa jadi relasi itu yang membawa rezekinya kan, istilahnya banyak teman, banyak kawan, banyak rezeki, termasuk juga banyak jaringan, banyak relasi, banyak pertemanan juga bisa menjadi rezeki juga buat kita. Kita gabung komunitas, kita bersosial di mana, itu kita niatkan untuk membangun jaringan. Jangan langsung mikir aku bisa untung apa di sana, tidak gitu. Tapi kita bangun jaringan yang tulus ya, orang-orang yang ikhlas. Nah ini mindset yang harus kita miliki kalau misalnya kita memang ingin berbisnis. Attitude-nya bagus, skill dan knowledge-nya juga bagus, relasinya banyak, network-nya banyak, jaringannya banyak. Nah itu.
Dan saya juga merasakan dampak dari jaringan banyak itu juga mengembangkannya itu apa ya? Kalau orang lain butuh effort yang lebih, kita karena sudah kenal banyak, jadi promosinya lebih lebih dimudahkan masuk ke komunitas-komunitas yang kita miliki. Gitu. Nah, bisa jadi juga karena teman-teman good attitude ini pribadinya teman-teman bagus, teman-teman ditawari bisnis. Teman-teman nggak punya ide, teman-teman tapi punya skill untuk menggarap bisnis itu. Tapi teman-teman nggak kepikiran untuk berbisnis itu karena teman-teman punya kenalan, terus teman-teman dinilai bagus orangnya, maka teman-teman bisa diajak join mitra. Jadi datangnya peluang itu tidak melulu karena kepintaran kita kok, tidak melulu karena skill kita kok. Bisa jadi karena orang lain yang mungkin lebih pintar tapi dia tidak punya waktu, jadi ngajak join kita. Nggak semua bisnis yang dilakukan itu harus kita sendiri, tapi lebih baik kita kalaupun tidak bisa handle sendiri ya kolaborasi nggak ada salahnya kok. Bagi hasil juga nggak ada salahnya. Kita juga sama-sama untung daripada kita sendiri yang ngurus malah kita keteteran, kita buntung kan malah kacau sendiri kan. Maka kolaborasi itu nggak masalah. Nah, lanjut teman-teman semuanya. Udah siap ya ini ya. Saya mau masuk ke materi inti bisnis. Yang udah siap boleh lambaikan tangan. Di sana ada kamera. Boleh lambaikan tangan, di sana ada kamera. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita mau ngobrolin bisnis, itu sebenarnya kalau secara detailnya itu ada 7. Saya ngambil framework yang paling simple untuk kita memulai bisnis. Itu dari frameworknya Mas Jaya Setiabudi. Beliau pendiri Young Entrepreneur Academy, YEA. Nah, ada 7 hal yang perlu kita 7 langkah ya, karena ini langkahnya itu seri. Jadi kalau satu belum selesai, jangan lompat ke yang lainnya. Ada 7 langkah, tapi kalau ini mau diperes lagi, mau dikerucutkan lagi, itu ada 3 hal. Yang pertama ada pasar potensial, ini berbicara tentang market, segmentasi market atau market share atau market market segmentation. Kemudian ada produk, ada yang ketiga adalah promosi dan juga distribusi. Nah, 3 ini yang paling penting sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau dirincikan ada 7. Pasar potensial, produk company itu ada packaging, ada merek, kemudian distribusi itu ada pakai endorsement, ada lompatan konversi, nanti kita sampaikan di sini. Nah, sebelum masuk ke sana teman-teman semuanya, kita masuk ke materi yang pertama adalah hukum supply demand atau hukum dasarnya. Nah, ini ada 3. Yang pertama, ketika supply atau barang yang kita sediakan itu lebih kecil dari demand atau kebutuhan, maka pasti harga yang ada di sini itu pasti bisa gila-gilaan. Gila-gilaannya mahal. Contoh misalkan masker ya. Dulu kan kita nyari masker itu susah banget ya. Maka ada yang bisa beli rumah, bisa bangun rumah, beli mobil, ya karena kaya. Karena orang itu beli masker itu menjadi kewajiban dan kebutuhan. Maka dia rela bayar mahal. Satu masker bisa 10.000. Bahkan dulu waktu itu ada yang 20.000 cuma dapat 2 atau dapat 3, itu kan nggak masuk akal ya. Tapi masuk rekening gitu loh. Karena hukumnya gitu. Kalau barangnya sedikit, yang butuh banyak, pasti harganya tinggi. Contoh mutiara. Mutiara itu kan yang ada kan cuma sedikit. Tapi misalkan yang butuh banyak, pasti dia harganya mahal. Kenapa? Karena kerang itu bisa memproduksi mutiara itu cuma berapa kali dalam dia hidupnya. Misalnya. Atau misalkan mobil-mobil mahal atau jam tangan Rolex misalkan. Itu kan terbatas ya jumlahnya. Sedangkan orang-orang yang mau beli itu yang kaya itu semakin banyak. Nah, maka harganya mahal, miliaran gitu. Ada yang ratusan juta, ada yang miliaran. Kemudian hukum yang kedua,
supply sama dengan demand. Maka ini harganya pasti wajar. Harganya wajar. Supply-nya berapa, demand-nya berapa. Misalkan kalau dulu teman-teman punya produk, misalkan tadi Mbak Dila ya yang jualan. Misalkan dia punya supply-nya produk-produk pakaian ya, kebutuhannya juga banyak misalkan. Supply-nya banyak, pasti harganya akan ya standar, wajar. Oh, di kompetitor lain juga segitu kok. Itu biasa. Nah, yang ketiga, ini yang parah nih. Supply-nya lebih banyak dibandingkan kebutuhan, pasti banding-bandingan harga. Pasti banding-bandingan harga. Contoh apa? Masker. Sekarang masker banyak banget, tapi yang butuh sedikit. Maka harga yang dulu mungkin ratusan ribu, sekarang cuma berapa puluh ribu udah dapat. Makanan misalkan, yang sama-sama jualan cilok banyak. Atau terus misalkan pakaian apa ya, kalau cewek itu jilbab apa namanya Mbak? Rawis ya. Jilbab rawis atau celana kulot ya, rok kulot ya. Itu kan yang jualan banyak tuh. Dan harganya pasti banding-bandingan. Kenapa? Karena yang jualan banyak, yang butuh dikit gitu ya. Semakin banyak yang jual merasa oh, aku jualan jilbab mudah nih. Banyak yang buka jadi jilbab. Buka jilbab kan, buka jilbab. Buka jualan jilbab, bukan buka jilbab ya. Tapi demand-nya sedikit. Semakin sedikit orang yang dulu awalnya dia adalah pembeli, dia beralih ke penjual. Dan itu berlaku ke banyak orang, maka yang butuh jilbab juga apa namanya? Berkurang gitu. Makanya harganya biasanya banding-bandingan, murah-murah. Kenapa? Karena hukum pasarnya seperti itu. Nah, kita ngomongin tentang pasar potensial teman-teman semuanya. Ini bleeding market, potensial market, sama sleeping market. Ini ada 3. Bleeding market itu yang tadi saya bilang hukum pasar yang pertama, yang ketiga, yang dimana dia banyak penjualnya tapi pembelinya sedikit, jadi kompetitornya banyak. Nah, waktu itu kami juga membuat beberapa bisnis ya. Contoh misalkan misal Bangunkerto Village ini. Bangunkerto Village itu adalah wisata mati, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, dia mati 2 tahunan mungkin ya, Mbak ya. 2 tahunan mati karena kan pandemi kan. Nah, kalau misalkan kami diminta bersaing dengan apa dengan orang-orang atau bisnis-bisnis yang bergerak juga di rekreasi yang mengandalkan spot foto Instagramable, kami kalah. Maka kami tidak memilih yang berdarah-darah. Dan kompetitor di Jogja untuk penyedia jasa wisata itu sangat banyak seperti itu. Atau misalkan waktu itu bisnisnya adalah konveksi. Di kampus itu berapa banyak konveksi yang ada. Makanya saya justru tidak menyasar di kampus. Kenapa? Karena marketnya terlalu kecil, tapi pesaingnya, kompetitornya terlalu banyak. Makanya saya milih berpindah kolam atau berpindah pasar. Nah, untuk menjadi peta potensial teman-teman semuanya, kami di Bangunkerto itu karena waktu itu kami masuk 2022 pertengahan itu lokasi wisata yang memiliki apa ya, outbound gitu ya. Outbound itu dengan view yang sebagus itu hanya ada beberapa. Yang lain rata-rata wisata alam yang ada outboundnya. Nah, wisata yang ada spot foto Instagramable tapi digunakan untuk outbound itu nggak ada di Jogja, belum ada maksudnya. Nah, maka kami mengambil alih pasar itu. Sleeping market itu, kalau sleeping market itu pasar yang tertidur. Contohnya Aqua misalkan. Dulu mana mau orang beli air putih, mendingan aku godok dewe di rumah gitu ya, atau ngambil dari gunung sendiri gitu. Tapi lama kelamaan karena itu diedukasi, ternyata sekarang bisnis AMDK. AMDK itu air minum dalam kemasan itu ternyata luar biasa pendapatannya. Aqua, beli mineral yang ada manis-manisnya itu, ada fit, ada Dinas Sleman itu bikin namanya Daksu. DAXU dari Kaliurang namanya itu ternyata. Terus ada juga fit, ada Cleo, ada apa lagi tuh?
Ada pelangi itu ya sangat familiar di UNY ya, pelangi ya. Air minum pelangi ya. Kemudian selain itu apa? Selain air minum, misalkan Gojek. Gojek itu dulu juga dari sleeping market, dari pasar yang nggak jelas, tertidur terus kemudian dia jadi potensial market. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh dan banyak orang yang kemudian menggunakan jasa transaksi itu. Nah, itu pasarnya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri yang pasar potensial? Jadi kita perlu sama-sama ngecek teman-teman semuanya. Bisnis yang saat ini teman-teman geluti atau teman-teman nanti akan bergelut di bisnis mana, itu kita bisa ngecek ciri-ciri potensialnya dari sini. Banyak produk berkualitas. Contoh misalkan produk berkualitas dulu misalkan keripik, ada yang tahu Maici nggak ya? Maici. Ada yang tahu Maici? Iya tahu Maici. Pak. Nah, Maici itu kan ini ya Pak, apa namanya, Mas Bima. Itu kan keripik pedas ya, keripik singkong pedas itu ya. Sedangkan di mana namanya, di pasar itu kan banyak ya keripik yang enak-enak. Tapi itu ndak kemudian dipoles, ndak kemudian dikasih branding. Nah waktu itu Mas Reza itu membranding itu produk keripik pedas, singkong pedas Maici. Sama-sama enaknya, cuman ndak ada apa ya namanya ya, ndak ada pembedanya, makanya dia kasih pembedanya dari situ. Kemudian produk berhasil tren tapi tak bertahan lama. Contoh misalkan dulu es kepal Milo itu berhasil tren tapi nggak lama. Itu bisa dimunculkan lagi nanti. Contoh yang dulu sempat booming adalah apa namanya, apa Mbak, yang rambut nenek, aroma manis rambut nenek, ada yang tahu nggak? Rambut nenek itu aroma manis, itu dulu sempat viral juga. Atau telur gulung itu juga cukup lumayan ini. Coklat, es coklat itu juga ya. Produk baru ini yang nomor 3 ini kayak power bank. Produk baru yang merupakan solusi masalah tuh power bank. Misalkan orang pergi butuh charger tapi dia pengen yang simple ya, pakai power bank itu. Produk yang telah jadi komoditas, misalkan beras, tapi beras itu kan jadi banyak orang butuh, maka cari beras yang apa namanya, yang banyak orang butuh tapi berasnya itu organik misalkan. Produk yang dianggap gagal punya potensi tren ini contohnya pizza. Pizza itu produk gagal, atau brownies. Brownies itu sebenarnya produk gagal tapi jadi tren juga. Brownies apa namanya, brownies Amanda ya. Brownies Amanda, banyak orang cari produk tapi barang langka, itu juga jadi tren. Permintaan banyak, suplainya banyak, tapi ada celah diferensiasi ya. Contohnya misalkan kayak kue atau sifon. Nah, itu apa namanya istilahnya? Sifon itu kayak sifon itu kan ada yang bikin sifon-sifon juga, atau roti-roti kan juga banyak. Tapi dia punya khusus dulu. Nah, ini ada beberapa ciri-cirinya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ngomongin tentang market itu ada istilahnya STP ya. STP itu segmentation, targeting, sama positioning. Karena sebenarnya yang paling utama di bisnis itu, kalau kalau yang saya lakukan ya, itu justru malah marketnya dulu. Marketnya, pasarnya itu kita mau nyasar siapa sih gitu ya. Itu yang paling penting, karena kita akan lebih mudah mencari produk dibandingkan dari mencari market. Contoh misalkan kita mau nyasar orang-orang misalkan di Bangunkerto ya, di Bangunkerto itu segmentasi pasarnya adalah sekolah-sekolah dan juga komunitas-komunitas. Nah, sekolah-sekolah itu nanti apa yang kita sasar ke sana, ada outbound, ada juga outing class. Nah, outing class ini didukung dengan apa, kebijakan dari kementerian, harus ada outing class di setiap sekolah. Nah, maka kita mengambil segmentasinya sekolah. Kemudian orang-orang yang vendor-vendor atau provider outbound, itu juga segmentasi kita tuh, yang dia mencari harga atau budget untuk outboundnya di angka 30.000 sampai 50.000. Nah, kita masuk di situ tuh. Terus kemudian kayak komunitas-komunitas
camper van misalkan. Kita juga masuk ke sana. Atau misalkan ke pangsa pasarnya, segmentasinya orang-orang yang dia sekolah pun harus lebih detail lagi. Nah, teman-teman ketika berbisnis, kira-kira mau jual produknya ke siapa, itu juga perlu disegmentasikan. Contoh misalkan segmen orang yang punya gaji di atas 10 juta atau di bawah 5 juta atau mungkin antara 5 sampai 10 juta. Itu dibagi. Kalau misalkan teman-teman segmentasinya ibu-ibu, nah ibu-ibu usianya berapa? Atau ibu-ibu yang tinggalnya di mana? Itu penting tuh. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang segmentasi ada tiga faktor gitu ya yang bisa kita gunakan atau tiga poin yang bisa kita gunakan untuk lebih mudah. Contoh pertama adalah demografis. Usianya berapa? Dia tinggalnya di mana? Terus laki-laki atau perempuan? Dia dari sisi pendapatannya berapa? Nah, kita membuat segmentasi kayak gitu. Misalkan kalau di di mana ya bisnis saya yang konveksi misalkan usianya rata-rata di mahasiswa sampai ya sekitar 18 tahun sampai 35 tahun sampai 40 tahun. Nah, rata-rata tinggalnya di mana? Dia di kota-kota besar termasuk juga Jogja, kemudian Surabaya yang dia harga di sana sudah pada tinggi-tinggi gitu. Bandung, Jakarta, terus cowok atau cewek dua-duanya yang kita sasar. Secara tingkat pendidikannya gimana? Pendidikannya rata-rata adalah S1. Agamanya, nah itu juga penting. Kemudian behavior itu perilakunya. Orang itu biasanya kalau bayarnya dia pakai apa ya? Atau dia itu biasanya kalau nongkrongnya itu di mana sih? Dia biasanya itu tergabung dalam komunitas apa perilakunya itu. Nah, kemudian psikografisnya itu karakteristik orangnya, lifestyle-nya, status sosialnya. Dia suka baca tentang apa sih? Dia suka nonton tentang apa sih di usia-usia segitu? Apa yang mereka lakukan? Misalkan ibu-ibu muda awal-awal, biasanya mereka akan lebih suka nonton-nonton tentang konten-konten Instagram itu tentang ibu-ibu muda cara mengasuh bayi usia berapa di bawah 1 tahun, 2 tahun. Dia akan lebih lihat perlengkapan bayi atau mungkin tempat makan atau tempat wisata yang cocok untuk anaknya. Kemudian baju-baju dia akan sesuaikan biar dia juga juga lebih mudah untuk memilih baju yang lebih mudah untuk misalkan menyusui gitu. Nah, gitu. Nah, ini segmentasi yang bisa kita gunakan ya, market segmentation-nya. Karena kalau kita udah tahu siapa yang mau kita juali, targetnya siapa, kita akan lebih mudah menyodorkan produk. Oh, kalau dia cocoknya kita jualan ini. Itu lebih mudah. Karena udah pasti ada yang beli gitu. Nah, contoh studinya Telkomsel. Ini nanti aja. Nah, kemudian targeting ya. Targeting itu setelah kita mengkelompok-kelompokkan orang, target-target yang akan kita pilih dari segmentasi, misalkan segmentasinya adalah mahasiswa. Contoh, mahasiswa. Atau sekolah saja, sekolah biar lebih mudah. Ini case study-nya adalah Bangunkerta Village ya. Case study-nya adalah Bangunkerta Village. Segmentasinya adalah sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini harus kita kelompokkan. Ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, ada sekolah yang dia pesantren. Sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah pesantren. Nah, dari segmentasi sekolah-sekolah tadi, kita mau target yang mana? Oh, aku akan targetnya yang negeri, yang swasta, atau yang pesantren. Dianalisis dulu. Kalau sekolah negeri, dia anggarannya pakai dana bos, itu relatif lebih susah mereka untuk menarik iuran ke orang tua. Kalau ke pesantren, biasanya pesantren itu ada yang pesantren high, ada yang pesantrennya
kurang mampu gitu ya. Ada juga gitu. Nah, kalau sekolah swasta dia cenderung bisa menarik iuran ke orang tua. Dia lebih bebas dalam otonom mengelola keuangannya. Dia kegiatannya akan lebih banyak dibandingkan negeri program-programnya karena dia harus menarik siswa. Pelayanannya harus prima. Nah, maka saya memilih sekolah yang swasta. Nah, setelah kita memilih sekolah yang swasta, kemudian kita perdalam lagi nanti. Nah, kita sudah memilihnya. Karena kebanyakan teman-teman semuanya, kita itu mau mulai bisnis tapi menganggap semua orang itu target bisnisnya kita. Contoh misalnya, kamu mau jualan apa? Ini. Aku mau jualan apa namanya? Tadi Mas Firman masih on nggak ya, Mas Firman ya? Mas Firman bisa ini? Iya, gimana Pak? Kalau Mas Firman target marketnya siapa Mas? Ini Oleh-oleh. apa? Orang-orang yang datang ke Yogyakarta buat cari oleh-oleh. Orang-orang yang datang ke Yogyakarta untuk cari oleh-oleh gitu ya. Iya. Nah, yang ditarget adalah itu orang-orang yang maka nanti kan itu akan berpengaruh kepada pendekatan marketnya. Berarti kalau aku jualan itu ya berarti harus di area oleh-oleh gitu kan. Nah, termasuk juga ketika misalkan Mbak Dila tadi targetnya adalah ibu-ibu, misalkan usianya berapa nih? Nah, maka kan bahasa yang digunakan untuk promosi beda. Beda bahasa yang kita gunakan untuk Mbak Mela dan bahasa yang digunakan untuk Bu Tanti atau Bu Kusnu pasti beda. Cara marketingnya pasti berbeda. Warna-warna yang mau kita pakai pasti berbeda. Kata-kata yang kita pilih pasti berbeda. Pendekatannya pasti berbeda. Nah, maka segmentasi itu pasar itu lebih penting dibandingkan nanti yang item-item lain atau langkah-langkah selanjutnya. Nah, jadi kalau mau bisnis jangan dianggap semua orang itu bisa kita jadikan target karena tidak semuanya bisa jadi target. Misalkan saya mentarget sekolah ya. Sekolah itu bukan siswa, tapi guru-guru, tapi kepala sekolah gitu. Siswa mau kita tawarin ya dia nggak punya kuasa. Karena uangnya itu ada di orang tua dan juga ada di guru-guru di sekolah. Maka yang saya target mereka. Meskipun itu dalam satu lingkup sekolah. Nah, lanjut. Ya ini contohnya you can target everyone. Focus on one specific segment. Nah, contohnya kalau kita mau bakar kayu nih, kita nggak mungkin akan membakar kayu semuanya kan. Kita pasti memilih yang potensial untuk kebakar dulu, misalkan daun-daunnya atau plastiknya, baru nanti itu akan menyebar. Fokus spesifik target, segmennya lebih spesifik. Nah, baru kita ngomongin positioning. Kan tadi STP kan segmentation, kita tadi sudah memilih segmennya adalah ibu-ibu gitu kan. Nah, ibu-ibu kita target lagi ibu-ibu usia berapa, kemudian klasifikasinya seperti apa, baru kita selling position atau selling point-nya itu USP-nya itu di mana? Biar produk kita itu lebih berbeda atau unik dibandingkan orang lain. Nah, ini kan contohnya banyak buah nih. Nah, kita cari buah yang seperti apa? Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nah, kita mengunggulkan yang mana sih? Kalau misalkan di Bangun Kota yang kita unggulkan kemah sambil berwisata atau outbound sambil berwisata itu yang kita tonjolkan atau outing class sambil berwisata, wisata edukasi itu yang kita garap. Karena biar menjadi pembeda atau nilai manfaat dengan orang lain, biar tidak sama, diferensiasi produk, keunikan produk kita, pembeda produk kita itu apa? Nah, kalau tadi produknya teman-teman apa kira-kira yang membedakan itu dicari. Jadi teman-teman itu bisa tahu, oh di sini beda dengan yang lain. Rata-rata di Jogja itu menyediakan tempat kemah ya tempat kemah aja, tidak ada wisatanya. Rata-rata tempat outbound ya lapangan, wahana outbound saja, tidak ada wisatanya. Nah, itu kekuatan kita. Nah, misalkan ini vitamin C obat sebagai obat sariawan. Berarti kita memposisikan ke orang-orang yang menderita sariawan. Buah jeruk cocok loh untuk kamu
mengobati sariawan. Nah, ini ada value proposition canvas. Ini nanti ini sekilas saja nanti kita bahas karena ini akan jadi satu bahasan sendiri sebenarnya membahas value proposition canvas. Tapi kalau nanti kita tahu ini jadi lebih enak mendalami bisnis yang mana itu lebih enak. Yang di bagian lingkaran itu ada 3 poin. Yang pertama customer jobs itu dia dia punya apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan agar masalahnya si customer itu bisa jadi bahagia gitu. Nah, kita perlu melakukan apa sih? Nah, itu di bagian customer profile. Kita perlu tahu kira-kira mereka itu sebenarnya kondisinya kayak gimana sih? Dia pernah punya kebutuhan apa? Biar dia bahagia itu kita perlu melakukan apa? Nah, itu kita bisa identifikasi di customer profile ini. Kita perlu mengetahui profil, yaitu kembali lagi ke customer. Karena bisnis itu ya yang kita jual akan dibeli oleh customer, maka kita berfokusnya ke customer oriented. Jadi kita jualan produk itu berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan kita. Kita inginnya jualan ini, tapi ternyata orang nggak mau beli itu. Contoh kemarin saya punya tim, dia jualan mochi misalkan. Pada itu lagi boomingnya mochi nggak salah ya. Itu dia jualan tuh berapa bulan ya? Paling 2 bulan. 1 bulan tuh dia bisa beli iPhone dari jualan mochi itu. Itu ternyata dibutuhkan. Dia cari mochi yang dalamnya ada isian apa namanya? Coklat sama stroberi ya. Coklat sama stroberi. Kayak gitu. Nah, ini customer profile. Kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mengobati si customer ini membutuhkan apa biar dia bahagia. Nah, maka yang perlu kita sediakan apa saja? Oh, ternyata dia pernah merasakan belinya mochi itu atau dia pernah merasakan outbound di tempat lain itu tempatnya panas misalkan, kurang teduh atau kamar mandinya itu mati-mati. Nah, kita perlu melakukan relief atau perlu melakukan treatment untuk mengobati kekecewaan yang dulu. Oh, berarti akhirnya diperlancar, kamar mandinya ditambah banyak, tempatnya dibuat teduh. Kalau cuma outbound tuh nggak seru misalkan. Dan kita tambahkan sesuatu yang seru apa? Oh, ternyata butuh permainan, wahana dan sebagainya. Nah, kita baru menyediakan produknya apa. Gain creatorsnya juga kita sudah dapat. Apa sih yang membuat pelanggan itu dapat keuntungan, dapat manfaat, ya kita lakukan gitu. Jadi antara customer dijawab dengan value proposition kita. Produk yang kita buat itu benar-benar menyelesaikan sakitnya si customer, membuat mereka itu senang, itu yang paling utama. Dan itu menyelesaikan apa yang si customer itu butuhkan. Nah, ini sama yang kedua, teman-teman semuanya. Kira-kira ada tambahan? Nanti bisa, atau ada pertanyaan dulu di poin yang pertama, yaitu produk pasar. Sorry. Poin yang pertama pasar. Jadi kita berbicara tentang pasar. Kira-kira targetnya siapa, usianya berapa, itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah tahu itu, ya kita mau jualan itu jadi lebih terarah. Nggak asal jualan. Bosan ganti produk, ganti segmentasi market gitu. Padahal dari satu segmentasi market saja itu bisa jualan banyak hal. Contoh misalkan targetnya adalah anak-anak muda misalkan. Kita bisa jualan apa aja sih ke dalam anak muda itu? Contoh misalkan target kita adalah anak muda SMA. Kita bisa jualan apa aja tuh? Untuk anak-anak SMA misalkan. Kita bisa jualan apa aja kira-kira untuk anak-anak SMA? Kelas 1 sampai kelas 3.
Apa kira-kira yang bisa kita jual ke anak-anak SMA secara umum dulu? Jilbab mungkin. Jilbab, oke. Yang lain selain jilbab, anak-anak SMA itu butuhnya apa sih? Misalkan jilbab, mereka butuh jilbab. Terus apalagi sepatu. Terus misalkan minuman-minuman kekinian, makanan-makanan kekinian. Kalau yang kelas 3 mau UNAS, kita bisa jualan kunci jawaban. Jualan kunci jawaban UNAS. Kalau dulu ya, dulu pada jualan kayak gitu. Kita juga bisa jualan misalkan buku tahunan. Anak-anak SMA kan rata-rata kalau ya, yearbook itu kan pada pesan tuh. Jualan juga misalkan anak-anak SMA tuh bikin seragam kelas kan baru kompak-kompaknya tuh SMA tuh. Bikin seragam kelas, bikin jaket, bikin penanda ya, penanda. Kita juga bisa jualan misalkan kalau untuk anak-anak yang dia OSIS dia organisasi di OSIS itu, kita juga bisa jualan kayak sepatu pantofelnya misalkan. Atau untuk anak-anak komunitas futsal, kita bisa jualan sepatu futsal. Kita bisa jualan juga komunitas basket misalkan, aksesoris basket. Nah itu marketnya anak-anak SMA nih. Oke, sampai sini jelas enggak kira-kira? Atau ada yang kurang jelas? Nah, sama teman-teman semuanya, di bisnis yang saya kelola pasti selalu mulai dari market, kecuali Bangunkerto Village, karena Bangunkerto Village itu kami memulai dari wisata mati yang kemudian dirubah segmentasi pasarnya. Kalau dulu adalah wisata untuk family, untuk bus-bus, untuk orang-orang wisatawan gitu. Kemudian kami rubah karena dari situasi dan kondisi tempatnya tidak memungkinkan atau perlu pembenahan yang ekstra. Jadi secara prioritas pekerjaan kami memilih untuk mengganti segmentasi marketnya ke sekolah, ke komunitas, ke outbound gitu. Jadi cost-nya lebih rendah, tapi secara high impact-nya pendapatannya masuk gitu. Kalau di Invent Apparel itu ke arah sekolah-sekolah, tapi yang swasta untuk membuat seragam, membuat merchandise dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Edutesia itu ke dinas-dinas yang ada peningkatan kapasitas guru, ke kementerian. Jadi bukan ke sekolah-sekolah. Terus ke baca bakat itu juga ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang memang sudah concern di bakat dan juga minatnya siswa. Kalau di SBN itu ke corporate, pembuatan merchandise corporate, branding, digital branding gitu, ke arahnya ke sana dan lain sebagainya. Jadi marketnya dulu yang ditentukan, baru kita mau jualan produk apa. Nah lanjut ya, kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah produk. Nah produk itu intinya adalah membuat si customer atau target pasar yang kita pilih itu puas dengan produk kita. Nah, gimana kita bisa tahu? Yang pertama, kita harus gimana bisa menciptakan produk yang ngangenin. Contoh misalkan tadi kita sudah segmentasi targetnya adalah ke sekolah-sekolah. Untuk pasar-pasar outbound dan juga kemah misalkan di Bangunkerto ya. Maka kita harus membuat produk yang kita jual itu ngangenin. Ngangenin itu gimana? Dia puas, dia balik lagi, dan dia merekomendasikan ke orang lain. Nah, contoh kemarin ada kemah anak-anak SMA Melati, Sleman. Itu kayak pada kemah. Itu mereka tanggapannya bagus. Dari pelayanannya bagus,
dari makanannya juga bagus, dari tempat wisatanya juga bagus, dari apa ketersediaan air kamar mandinya juga bagus, kemudian dari sisi apa tempat lahan atau tempat berteduh, tempat untuk kegiatannya juga nyaman. Nah, terus ini baru kita terapkan di produk yang kita terapkan di segmentasi yang serupa. Anak-anak SMA negeri ini masuk hari ini ada yang kemah nih sampai besok hari Sabtu. Nah, terus kemudian kita kasih sampel. Kita kasih sampel tuh kita kasih pelayanan yang sama, produk yang sama, kemah, camping, harganya sekian, dapat fasilitasnya ini. Kami baru mencoba ini nggak minta testimoni. Nanti biar mereka menyampaikan sendiri seperti apa. Kalau kemarin memang kita tanya testimoninya gimana, yang berkesan dan sebagainya. Nah, terus kemudian apakah amati produk, apakah mereka nyaman atau tidak, mereka komplain atau tidak, mereka betah atau tidak. Kalau dia itu nggak memberikan testimoni, kita cari, kita baru tanya. Terus kita perbaiki, kita uji ulang. Oh, misalkan air kerannya mati, tidak sampai. Oh, apa penyebabnya? Kita betulin itu ternyata sayurnya ada yang trouble. Nah, terus kita sajikan lagi. Gimana, udah baik atau belum? Oh, sudah. Contoh misalkan tadi produknya Mas Firman makanan kan, misalkan makanan. Berarti cari segmentasinya kan ke oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu kan identik dengan khas ya. Identik dengan khasnya daerah situ atau produknya itu enak. Yang kalau beli itu harus di situ. Nah, enggak di situ, enggak ada di tempat lain. Nah, cari segmentasi-segmentasi yang kira-kira beli itu tua atau pemuda atau anak-anak. Produk yang kita kembangkan itu. Oh, ternyata yang beli makananku itu rata-rata usianya adalah 20 atau mungkin 30 sampai 40 tahun. Nah, mereka itu cenderung sukanya makan itu. Maka kita cari yang seusia itu kira-kira dengan produk itu cocok enggak sih? Nah, kita cari sampel dulu. Biar apa? Biar puas. Target pasarnya puas. Dan ini tidak melulu tentang makanan ya. Tapi juga bisa jasa, bisa pakaian. Kalau pakaian gimana nilainya? Kalau pakaian itu dari jahitannya misalkan, dari bahannya, dari warnanya, dari keawetan bahannya itu seperti apa. Kalau misalkan produk jasa ya pelayanannya, kemudian kualitas pekerjaannya itu dinilai dari situ. Kalau dari produk makanan ya rasanya, keawetannya, bahan-bahannya, teksturnya, rasanya, baunya itu dinilai. Nah, terus kalau kita sudah punya produk yang ngangen ini misalkan, maka kita perlu kemasan ya. First impression itu kan penting. Kesan pertama orang itu melihat dia jadi pengen beli. Kalau makanan ya packagingnya, kalau jasa ya tampilan orang yang presentasi, orang yang memasarkan, atau misalkan dari apa kemasannya. Kalau produk makanan ya kemasan makanannya itu. Yang lainnya sudah dibungkus pakai apa pouch gitu ya, pakai kantong yang ada wrapnya itu, pakai kantong yang ada apa kayak zippernya itu. Nah, kita masih pakai plastik yang dipakai lilin itu, di apa bahasanya apa Mbak? Dinyonyot, dipanasin pakai lilin itu loh. Nah, kan nggak menarik tuh, meskipun rasanya enak, tapi kecenderungan orang akan lebih cari yang menarik. Nah, sama kalau misalkan di wisata, ya tampilan wisatanya depan pintu gerbangnya dibuat menarik, tidak biasa-biasa aja. Terus cara kita memasarkannya, gambar-gambar yang kita gunakan, video-video yang kita tampilkan itu yang menarik-menarik. Jadi orang penasaran ini gimana nih tempatnya nih. Gitu.
Nah, maka nanti akan apa namanya muncul yang kita sebut dengan merek yang ngetop. Nah, kira-kira penting nggak sih merek yang ngetop itu? Kalau jawabannya ya pasti penting gitu. Pasti penting. Nama yang bagus itu penting nggak sih? Ya pasti penting. Nah, contohnya misalkan gini, salon Lisa, salon Tinja, salon Gatot. Salon Lisa, salon Tinja, salon Gatot gitu ya. Misalkan. Kalau ini Mbak siapa ya? Mbak Meisha. Bisa komunikasi Mbak Meisha? Bisa. Kalau di antara 3 salon ini, Mbak Meisha kira-kira akan milih yang mana? Yang Lisa. Yang Lisa, kenapa Mbak? Karena penyebutannya juga gampang. Sebenarnya yang Tince ini juga menarik, tapi penyebutannya mungkin susah. Nah, kalau yang Lisa ini, ya karena ada idol juga yang namanya Lisa, mungkin pada tertarik juga karena itu. Oh gitu ya. Ya, Kalau kalau Gatot kenapa nggak dipilih? terlalu malah ini salon kalau misal salon untuk cewek itu malah kayak salon cowok gitu. Jadi kurang Oh, menarik salon aja cowok. dan terlalu kuno kalau bisa dibilang seperti itu. Oh, terlalu kuno. Kalau Tinja, Mungkin penyebutannya susah, jadi untuk orang yang mungkin bacanya itu loh. oh gitu ya. Heeh. Salam Lisa, ada idol ya, idolnya Lisa. Nah, Iya. ini perspektif satu orang nih. Aku pengen dengar juga perspektif yang lain. Dari siapa ya? Dari Mas. Moga Mas. Kalau ke salon, salonnya mau milih yang mana? Atau biasanya ke salon itu kan? Kalau Mas ya pasti milihnya yang Mbak dong Mas. Oh gitu ya. Milihnya yang Mbak ya. Ada. Kalau salon Nah, tinja itu nanti bingung arah Mas. Itu mau ke arah maksudnya mana gimana? itu? Ayo tinja itu Oh gitu cewek apa ya. cowok ya bingung. Melambai ya. Nah, itu kan baru dari nama ya teman-teman. Baru dari nama itu sudah teman-teman punya persepsi membayangkan sendiri gitu loh. Oh salon Lisa tuh cewek. Oh salon DJ itu kayak aneh ya. Nggak jelas arahnya gitu ya. Salon Gatot cowok. Mungkin apa bewoan misalkan ya. Gondrong, ireng misalkan. Itu baru nama. Tapi sudah membuat apa persepsi kan. Kita kalau misalkan mau apa memilih salon kita lihat tapi misalkan ada nama salon namanya Nabila atau siapa ya Safira misalkan itu kan beda ya dengan Lisa dia akan lebih high class misalkan atau misalkan nama Nadine misalkan itu kan lebih high class ya Alexandria karena itu baru dari sisi nama teman-teman karena nama itu juga menimbulkan persepsi jadi kalau misalkan kita milih nama itu enggak bisa asal-asalan gitu ya bisa sembarangan meskipun ada beberapa nama yang kemudian uh, kelihatannya enggak terpikirkan tapi itu jadi brand sendiri juga ada nah nanti ada beberapa clue-nya kalau misalkan milih ternyata misalkan di calon tinja itu pelayanannya lebih enak biasanya yang kaum kaum melambai misalnya ternyata itu lebih lembut kalau pijit kepalanya lebih telaten kalau ngurus rambutnya tapi bisa jadi gitu belum tentu orang-orang yang di salon Lisa itu servisnya sebaik di salon Tinja atau mungkin salon Gatot tapi baru dari nama saja kita sudah milih berarti merek itu kan penting ya nama bisnis itu penting nggak bisa asal-asalan nah kalau kita memilih merek itu ada beberapa hal sesuai target pasar ya. Misalkan teman-teman mau jualan apa? Bakso ya. Maka ya kita kecenderungan kan akan misalkan milih misalkan ada warung Padang, warung soto dan warung serba ada misalkan.
Nah, kita kalau misalkan mau nyari bakso ya pasti akan ke warung bakso. Jarang kita ke warung Padang. Misalkan nanti bakso apa gitu kan. Nah, nama itu sesuai dengan target pasar yang kita akan sasar, terasosiasi ke sana, unik, mudah diucapkan itu, nggak usah panjang-panjang gitu ya, nggak usah panjang-panjang dan apa namanya, eh, hindari menggunakan konsonan. Jadi pakai vokal, pakai konsonan, tapi jangan yang apa ya, misalkan kayak kecap serap serap, nah misalkan gitu kan susah tuh, kecap serap serap serap, mau beli di mana kecap apa, kecap serap serap serap, nah, atau misalkan uh, uh, UCKWS misalkan. UCKWS apa? Aku mau beli baju di UCKWS. Apa itu? Kan susah diingat. Atau misalkan bakpia itu sebenarnya dihindari tuh. Bakpia 75 kan ada bakpia sampai 235, 175, 165, 012 misalkan, 008. Kan terlalu banyak diingat. Yang besar memang 25 sama 75 yang besar. Nah, makanya si bakpia Tugu itu menghindari pertarungan di situ. Makanya dia bikin bakpia kukus Tugu Jogja. Ada sekarang bakpia Jokem. Ada yang sekarang bakpia apa tuh? Punyanya Mas Angga itu bakpia Jawara misalkan gitu. Bakpia Jawara 1 itu menghindari persaingan di merek-merek kayak gitu tuh. Hindari angka juga dihindari. Kenapa? Karena nek salah angka bisa jadi salah masuk di tempat kalian, eman-eman gitu ya. Sudah enak, promosinya gencar, tapi karena cuma salah angka, harusnya bakpia 25, tapi belinya di bakpia 35 atau 45 atau 75, kan nggak jadi masuk ke kita. Terus terasosiasi atau diferensiasi itu maksudnya misalkan ini nih, bakso Pajero, ternyata itu ada jeroannya. Bakso Pajero atau mie ayam Kiai Mojo, mie ayam Mojo. Mojo itu kan sebenarnya nama ownernya itu kan Mas Ferry Atmaja. Atau misalkan tengkleng hohah. Hohah itu identik dengan pedas dan panas. Tengkleng hohah. Biasanya kan ada tengkleng Sopo, tengkleng Bu Tanti misalnya ini. Tengkleng Bu Kusnu. Wah, kira menjual nih. Menjual nih. Meskipun kita sama-sama suka tengkleng ya. Tapi tengkleng yang menjadi pembeda dengan orang lain, misalnya ada soto gebrak. Kalau dia makan ada gebraknya. Kalau dia selesai menyajikan ada gebrak gitu kan. Atau rawon setan misalkan. Rawonnya pedes. Rawon setan. Atau habis makan rawon terus kesurupan gitu ya. Rawon setan. Nah itu biar apa? Biar orang itu teringat dengan apa yang kita jual. Nama yang kita miliki. Misalkan mochi unyu. Atau misalkan sate yang panjang itu kan sate raksasa, sate kelatak tapi yang raksasa yang gede gitu. Nah itu kalau kita memilih merek, terus ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu apa maksudnya? Kata kunci itu ya berupa apa? Kata kunci itu misalkan kayak apa ya? Nama ya macam-macam sih, bisa pakai nama produknya, bisa pakai tagline-nya juga bisa nanti masuk ke situ. Kata kunci. Kalau Bangunkerto Village karena di sini di desa, maka kita mengambil nama itu. Kalau teman event itu dari kata teman dan event. Jadi kita mitranya para orang-orang yang memiliki acara. Jadi teman event. Kemudian ada namanya Edutesia. Edutesia itu education, teknologi for Indonesia. Jadi Edutesia dinamakan itu. Karena bergeraknya di bidang teknologi dan juga pendidikan. Terus kemudian ada apa namanya School Berkah Nusantara. Nah itu karena dia menjadi mitranya para sekolah-sekolah. Jadi teringat, gampang diingat. Nah selanjutnya, ini
kaitannya dengan apa namanya merek teman-teman semuanya. Kalau mereknya ngetop, maka orang penasaran membeli. Tapi produk yang ngenin membuat orang yang sudah beli mau beli lagi. Jadi marketnya jelas, pasarnya siapa, kedua produknya itu berkualitas atau ngangenin, terus namanya enak diingat, maka dia akan beli lagi. Maka dia akan penasaran dengan kemasannya. Maka dia akan mencoba. Nah, gimana orang mau mencoba kalau dia nggak tertarik? Nah, maka yang perlu kita pikirkan adalah cara menarik agar dia mau beli produk kita, tertarik produk kita. Gitu. Nah, itu ya, merek itu penting teman-teman. Jadi mencari nama itu tidak salah-salah. Nah, terus ini yang poin ketiga. Oh iya, sampai poin kedua ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Contoh, contoh lagi, misalkan. Ini kemarin kita bikin nama, apa namanya, bikin nama salah satu bisnis kita di Kemuning, Kemuning Sky Hill namanya. Ini saya share screen ya Bu ya. Nah, ini bisnis kita. Instagram. Namanya. Kemuning Sky Hill itu Kemuning itu nama daerah, dia ada di Kemuning. Kemudian Sky Hill itu kita ambil dari nama jembatan kaca. Sky itu langit, hill itu bukit. Jadi bukit yang apa view-nya itu langit dan bukit yang ada di Kemuning. Itu baru launching kemarin. Pendapatannya sudah baru 4 bulan mungkin. Ini udah di angka 1, berapa miliar secara apa revenue ya pendapatan. Nah ini nih. Nah, ini tempat yang baru kemarin dibikin. Kalau ada yang teman-teman dari Karanganyar mungkin tahu tempat ini. Ini jembatan kaca setinggi apa? Sejauh 120 meter. Nah, view-nya kayak gini nih. Nah, ini kemudian Sky Hill. Terus ada juga namanya Sakura Hill. Sakura Hill itu, nah ini di Instagram pun namanya Sakura Hill Tawangmangu. Sakura itu identik dengan Jejepangan. Hills itu dia di perbukitan Gunung Lawu. Tawangmangu itu ter, ter apa? Jadi kata kunci tempat. Dia view-nya Jejepangan. Jejepangannya tuh kayak gini nih. Nah, ini ada apa? Ornamen-ornamen tempat Jepang gitu. Ada pohon sakura, ada baju kimono, kemudian juga ada apa? Eh, apa bahasanya kastil-kastil Jepang itu. Gitulah. Nah, contoh-contoh tempatnya kayak gini nih. Nah, ini. Ini kita juga menyewakan pakaian-pakaian seperti ini. Ada glamping-glampingnya juga. Ini investor ya yang masuk. Nah, ini ala-ala Jepang. Ada apa namanya? eh Kawaguchi Onsen ya. Ini tuh kanopi apa sih namanya ini tuh? Nama istilah kayu-kayunya itu lupa. Ada onsen tuh bangunan Jepangan tuh onsen namanya. Kalau yang sering nonton Naruto ini kayak segel pintunya si Orochimaru. Ini yang di Sakura Hill, terus ada di Lawu Pak. Lawu Pak itu Lawu itu gunung Lawu, di Lawu Pak. Maka kita membuat wisata di Lawu Pak. Nah, di sini sedang apa lebih banyak
pengunjungnya mereka. Lawu Park ini ada outbound dan kita ada satu destinasi yang memang kita buat nuansanya kayak salju-salju kayak gitu. Nuansa kayak salju-salju kayak gitu. Ada mesin esnya juga kita punya di dalam itu. Contohnya mana ya? Terus ada juga namanya Silayur. Silayur itu daerah wisata di mana? Semarang. Silayur itu nama lokasi, Park itu nama tempatnya, jadi bisa buat rekreasi dan lain. Dia bisa berrekreasi. Nah, buat outbound, ada restonya dan lain sebagainya. Ada juga Tuntang. Tuntang itu nama daerah. Farmhouse itu ciri khas kita, kata kunci kita peternakan. Nah ini Tuntang Farmhouse. Terus yang baru kami launching itu Lawu Kala Senja, itu kafe. Lawu Kala Senja ini kafe baru kita launching 2 bulan yang lalu. Dia kafe. Kenapa namanya Kala Senja? Karena spot paling bagus di sini ketika senja. Kayak gini nih. Ini kelihatan nggak ya, Bu Tanti? Saya share screen ini. Kelihatan, Mas? Kelihatan ya. Yes. Nah ini spot yang memang kenapa kok Kala Senja? Karena dia ketika senja itu bagus banget view spotnya. Ini ada di Tawangmangu. Kalau pagi kayak gini viewnya Gunung Lawu. Makanya namanya Lawu. Ini kalau pas sunset. Nah itu pentingnya kasih nama teman-teman semuanya. Ada juga namanya Wonder Park atau Makutoromo. Makutoromo Tourism Center itu dia oleh-oleh. Dia oleh-oleh. Dari jualan oleh-oleh saja ini satu tahunnya tuh bisa dapat 6 miliar teman-teman. Dari jualan oleh-oleh. Satu tahunnya itu 6 miliar dia. Itu juga grup kita juga. Dia ini oleh-oleh yang ada di sana. Kalau yang terbesar kan Krishna ya, yang di Bali ya. Nah, kita baru mau mencontoh di Krishna. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, hampir habis ya. Oh, ternyata udah 1 jam. Nah, yang terakhir kita masuk di materi promosi ya teman-teman semuanya. Promosi itu mungkin kita singkat saja. Promosi itu distribusi dan promosi itu 2 hal yang harus berjalanan beriringan. Distribusi itu bagaimana produk kita itu bisa didapatkan oleh konsumen. Sedangkan promosi adalah bagaimana cara kita mengenalkan produk kita ke konsumen. Distribusi itu cara kita menyebarkan produknya agar konsumen itu bisa dapat. Kalau promosi itu cara agar konsumen itu kenal dengan produk kita. Itu 2 hal yang berbeda, tapi harus berjalan beriringan. Jangan sampai kita promosi besar-besaran, tapi distribusinya nggak dibangun. Orang itu bingung mau dapetin produk kita. Dia tahu infonya, dia ini kan tak kasih berdebat sama orang tua. Tapi ada beberapa yang sampai jadi nanti tanggal 12 Nah, distribusinya biar bisa sampai. Jadi jangan sampai kita bakar-bakar uang, tapi kita nggak mendapatkan uang. Artinya promosinya jalan, distribusinya jalan. Nah, promosi itu bisa ada 2 cara, online dan juga offline. Ada online itu ya pakai brosur, baliho dan sebagainya. Kalau online ya web, blog, email, chat, sosial media, SEO dan sebagainya. Kemudian kita ngomongin sedikit tentang marketing teman-teman semuanya. Marketing itu sebenarnya apa ya? Kesatuan
aksi gitu ya, kesatuan rangkaian aktivitas yang mendorong atau membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Mereka punya masalah apa, makanya dia menyodorkan apa. Jadi mereka tuh cari apa, terus kita bantuin mereka biar mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan. Itu kata Seth Godin. Seth Godin itu bapak marketing dunia ya. Atau bahasa di deskripsi lain ya, proses untuk menarik target audiens kita, membangun hubungan yang kuat. Jadi kita menciptakan create value. Jadi nilai yang kita ciptakan sehingga berdampak pada order atau mendapatkan pendapatan itu. Jadi strategi marketingnya kita sebut aja lead. Lead itu prospek yang kita sasar. Prospek yang kita sasar, kemudian ada kita hubungi 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita kasih offer kan. Kita kasih offering, penawaran, dan juga bonus biasanya. Maka terakhir jadi conversion, ada jadi closing gitu ya. Nah ini goal dan juga objektif. Tadi saya buat contohnya seperti ini ya. Goal, objektif, strategi. Jadi kalau kita mau promosi itu kita tentukan tujuannya apa. Kalau tujuannya itu ada awareness, ada engage, ada conversion. Kalau awareness kita ngasih tahu orang, kalau engage ya kita membangun hubungan dengan orang, kalau conversion atau closing kita closing kan, ya kita dapat apa, closing kan ya kita dapat pemasukan gitu. Nah contohnya misalkan goalnya peningkatan penjualan, maka kita harus menentukan objektifnya. Kita menentukan objektifnya itu langkahnya itu penjualannya itu mau pakai apa sih? Nah kita tentukan objektif itu bisa diukur ya. Objektif itu bisa diukur. Oh, kunjungan web naik 1000 per hari. Peningkatan conversion rate dari 10 menjadi 20. Orang yang sudah masuk itu ternyata 30 orang atau 100 orang. Tapi yang beli kok cuma 10 orang, maka kita tingkatkan jadi 20 orang. Kita tentukan kita mau target peningkatan penjualan. Ukurannya apa? Ukurannya apa itu dari objektif. Nah ini harus spesifik, measurable, achievable, realistic ya. Jadi ada batas waktunya. Terus strategi yang kita gunakan apa? Oh, kalau meningkatkan kunjungan, berarti kita menggunakan SEO strategi. Kita bikin artikel-artikel yang kita kaitkan dengan meta, dengan apa namanya keyword-keywordnya. Terus kemudian kita iklan di sosial media. Biar conversion rate-nya tinggi apa? Berarti apa namanya CS-nya harus pinter. Kita upgrading CS. Atau misalkan websitenya kita perbagus biar mereka lebih tertarik untuk membeli, biar mereka lebih nyaman, maka kita ganti user interface-nya. Nah itu apa namanya strategi pakai goal, objektif, strategi. Kalau pakai pendekatan 4P marketing mix, ada product, promotion, pricing, placement. Itu kita tentukan produknya, promosinya, harganya dengan market seperti itu sudah sesuai atau belum, terus penempatannya. Kalau misalkan kita mau jualan di mana? Di TikTok, di IG, di YouTube, atau di Facebook, atau mungkin di offline store. Itu juga penting. Nah, kalau kita mau lebih valid ya kita by data. Siapa yang mau kita sasar, usianya berapa, mereka mengakses apa, bukanya apa, itu harus valid by data sih. Ini kan teman-teman bisa dapatkan data-data kayak gini kok di internet. Ada yang harus beli, ada yang itu gratis. Ini contoh-contoh aja data-data sih. Pengguna sosial media di saat ini berapa persen? Oh, yang akses sosial media paling banyak digunakan ya YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook itu paling banyak. Terus kemudian rata-rata berapa sih orang itu menggunakan sosial media atau streaming video di YouTube ya 25 jam per bulan. WhatsApp 30 jam per bulan. Dan lain sebagainya. Terus
e-commerce spend, atau orang itu rata-rata menghabiskan uang di industri apa sih dan berapa market share-nya. Ternyata peluang yang ada di apa industri pakaian dan juga kecantikan itu tertinggi, 9 miliar 9 miliar dolar tahun 2021 ya. Kalau musik 199 juta. Industri kedua yang paling tinggi apa? Oh, ternyata elektronik dan juga media. Makanya jualan HP itu meningkat satu. Terus habis itu travel, mobility, wisata itu ya. Terus personal care, makanan sehat dan lain sebagainya itu 4 juta, 4 miliar. Itu by data. Oh, ternyata marketnya besar ya, kita masuk ke situ. Ini contoh marketing konvensional. Kalau konvensional itu ya sulit diukur, nyetak brosur, nyetak banner, nyetak billboard, sewa itu kan mahal ya. Makanya solusinya ada digital marketing, nanti lebih spesifik, measurable, scalable, dan bisa dilakukan dengan cost yang lebih kecil. Ini meme-nya di digital marketing. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya. Ini nanti lebih detail saja. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan ya kalau untuk marketing ya. Teman-teman mau research bisa pakai Google Trend, yang paling mudah. Pakai Google Trend, risetnya pakai situ. Terus mau paid marketing, ads, bisa Google, Facebook, Instagram. Mau CRM, customer relationship management, itu Mailchimp bisa. Nah, mungkin itu Bu. Kalau di kami dalam membuat bisnis itu biasanya pakai Google Trend dan juga beberapa riset tools yang lainnya. Tapi yang paling mudah digunakan Google Trend dan gratis teman-teman semuanya. Terus yang kita gunakan untuk promosi karena di Bali Kota itu Instagram sama brosur ke sekolah-sekolah, karena segmentasi marketnya itu ya guru-guru sekolah cenderung sekarang masih menggunakan offline dan mereka harus presentasi, rata-rata kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Baca Bakat itu online udah cukup, atau misalkan di kafe-kafe yang hype gitu ya, yang viral gitu, cukup menggunakan TikTok, influencer udah cukup. Maka marketing dan promosi itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mungkin itu dari saya, Bu. Kalau misalkan ada sesi tanya jawabnya, monggo saya cukupkan dulu ya teman-teman semuanya, karena waktunya ternyata udah 1,5 jam ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wisnu Prawijaya atas sharing materinya yang luar biasa keren. Kalau saya diinfoin Becus, kita masih ada satu sesi lagi di besok pagi ya Mas ya, di pukul 9. Jadi dan ini mohon maaf ada teman-teman dari kampus Wates hari ini pukul 11, kebetulan ada kuliah dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi tapi saya berharap teman-teman bisa keep pertanyaan untuk besok pagi disampaikan ke Mas Wahyu ya. Maaf, Mas Wisnu. Karena kita sudah mentok di ujung waktu. Jadi mohon izin Mas Wisnu untuk pertanyaan di hari ini bisa dikit untuk pertemuan besok pagi, Nje. Kenapa hari ini kan? Begitu Mas Wahyu, Mas Wahyu terus, Mas Wisnu. Oke, masih di mute. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Yang pasti hari ini kita sudah berbicara banyak, mendengarkan dan mendapatkan sharing informasi mengenai mindset, mengenai segmentasi, mengenai targeting, dan di mana-mana selalu first impression. Nah, ciptakan pertanyaannya teman-teman untuk disampaikan di pertemuan besok pagi. Jangan lupa besok pagi kita masih akan berjumpa kembali dengan beliau Mas Wisnu Prawijaya. Jangan lupa on time ya nak, supaya kita bisa, karena Jumat juga, supaya kita tidak keburu-buru. Terima kasih Mas Wisnu Prawijaya sekali lagi, dan keren untuk teman-teman atas atensinya yang luar biasa.
Namun demikian, saya ingin mengcapture sekali lagi di akhir pertemuan ini supaya ada momen yang bisa kita ingat untuk sesi hari pertama kuliah Wipraktisnya hari ini. Sudah siap? Oke. Oke, beberapa sudah izin ya karena kelas kedua sudah masuk. Oke, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Oke, wait, saya simpan dulu. Mana tadi ya? Oke. Halaman kedua. 3, 2, 1. Hehe, udah cantik, udah gini-gini. Oke. Sebentar, saya siap. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Wisnu dan teman-teman mahasiswa mata kuliah Kreativitas Inovasi dan Kewirausahaan yang keren abis. Kita ketemu lagi insya Allah besok pagi. Jangan lupa hadir ya. Akan ada lebih banyak materi lagi yang lebih keren lagi dari hari ini. Jadi see you tomorrow. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss Jusnu. Bye bye. Thank you Mas Wisnu, thank you Bu Tanti, thank you semuanya. Waduh. Terima kasih.